Kembali di Market Review dan masih melanjutkan perbincangan yang sangat seru pagi hari ini dengan Prof. Dwi Andreas, pengamat pertanian IPB. Tadi Anda menyampaikan sebetulnya jika hal yang terjadi belakangan terkait dengan perlambatan produksi kedelai di negara-negara produsen sehingga ini kemudian mempengaruhi harga kedelai secara global. Dan ada beberapa kekhawatiran yang tadi saya sudah sampaikan dan Anda tadi mencoba menenangkan dalam tanda kutip gitu ya, kesimpulan saya bahwa yang terjadi di kedelai tidak mengindikasikan krisis pangan global. Tapi apa jadinya jika hal yang sama terjadi di komoditas lain? Contohnya gandum misalnya. Patutkah kita merasa khawatir? Mengingat Indonesia juga sebagai negara importir gandum, Prof. Iya, betul. Ini yang sebenarnya juga kita khawatirkan bersama terkait dengan gandum. Karena apa? Gandum saat ini memenuhi 25,4% kebutuhan pangan pokok kita. Ini luar biasa sudah nilainya kan sampai 2. Dan gandum saat ini juga impor gandum itu yang impor pangan yang terbesar adalah gandum. Gandum tahun lalu itu sudah 11,1 juta ton. Kan impor gandum. Impor kedelai memang kedua. Impor kedelai kita itu tahun lalu 7,2 juta ton. Impor kedelai kita. Lalu tahun ini impor kedelai kita tahun 2020 impor kedelai kita perkiraan saya sekitar 7,4 juta ton. Jadi itu yang dua hal itu akan menjadi masalah. Terlalu yang ketiga ini beras. Beras ini krusial memang. Kalau misalnya kita ada gangguan produksi dan kita tidak bisa mengimpor, wah itu luar biasa dampaknya. Tapi untuk beras saya pastikan tahun 2021 ini aman, tidak ada masalah. Karena secara pola produksi dan juga logistik dan lain sebagainya nampaknya masih aman begitu ya? Iya, dan ada perlindungan Mas, ada perlindungan untuk beras. Karena impor kan dikenakan tarif sekitar 450 per kilogram kan ya. Nah kalau untuk yang tadi gandum, untuk kedelai itu hanya 0,5% Mas tarifnya, amat sangat rendah. Baik, Prof melihat apa yang kemudian dilakukan oleh China melakukan importasi kedelai secara besar-besaran untuk mengamankan stok di dalam negerinya. Secara proyeksi lah ya, akankah ini menjadi sebuah pola yang juga diterapkan oleh negara-negara lain melakukan importasi secara besar-besaran, panic buying dalam tanda kutip, untuk mengamankan stok pangan di dalam negerinya sehingga kemudian ini mempengaruhi fluktuasi harga pangan dunia? Nah, kalau untuk kedelai saat ini terjadi. Jadi dalam perkiraan saya saat ini terjadi panic buying. Kan karena apa? Karena berita bahwa Cina atau Tiongkok ini memborong besar-besaran kedelai internasional itu sudah mendunia Mas beritanya. Kan sehingga untuk negara-negara yang saat ini tergantung impor kedelai seperti Indonesia. Indonesia ini salah satu importir kedelai terbesar di dunia. Kan ya sudah barang itu jauh di bawah Cina, tapi salah satu yang terbesar dengan impor sekitar rata-rata 7 juta ton beberapa tahun terakhir ini kan. Nah, jadi itu, ini agak berbeda ya Mas, karena beberapa data itu media juga menyampaikan 2,6 juta ton. 2,6 juta ton itu biji kedelai, bukan total kedelai itu. Jadi yang memang yang digunakan untuk perajin tempe dan tahu adalah kedelai dalam bentuk biji. Tapi total impor kedelai 7,4 juta ton, saya perkirakan tahun 2020. Jadi ini impor yang sangat besar dan ketergantungan Indonesia ke impor juga sangat besar karena 90% kebutuhan kedelai kita harus kita penuhi dari impor. Itu. Baik, Prof, Indonesia seperti yang Anda tadi sampaikan mengimpor banyak sekali kedelai untuk memenuhi kebutuhan kedelai di dalam negeri. Jika persentase kebutuhan tersebut misalnya dapat dikurangi, mungkinkah reaksi mogok produksi yang kemarin dilakukan oleh teman-teman pengrajin tahu dan juga tempe ini tidak terjadi? Karena secara pemenuhan kebutuhan untuk kedelai saja itu dipenuhi misalnya oleh kedelai domestik misalnya. Iya, ini cita-cita seperti itu tuh sudah lama Mas. Sejak menteri yang sebelumnya, Amran Sulaiman, itu kan ada program yang namanya Upsus Pajali, padi, jagung, kedelai. Lalu di situ menterinya menyatakan bahwa kita akan swasembada kedelai di tahun 2019 kan gitu, bahkan diralat tidak 2019 tapi 2018 kita akan swasembada kedelai, silakan di jejak elektroniknya ada itu kan ya. Nah tapi apa yang terjadi Mas? Tahun 2014 ketika pemerintahan ini dimulai, pemerintahan Pak Jokowi dan juga Pak Amran sebagai Menteri Pertanian, itu impor kedelai kita 4,2 juta ton.
total impor kedelai ya. Lalu kemudian dengan berakhirnya kepemimpinan beliau tahun 2019 dengan program yang begitu besar, katanya mau swasembada kedelai tahun 2019, yang terjadi apa, Mas? Impor meningkat menjadi 7,2 juta ton, meningkat 3 juta ton dalam tempo yang begitu singkat. Kan ya? Bahkan tahun 2019 produksi kedelai menurun 50%, menjadi sekitar 450-an ribu ton, kan? Jadi ini yang jadi apa masalah, dalam arti apa, tidak mudah lalu akhirnya kan upaya kita untuk mencapai swasembada kedelai ini. Kita coba menyisirlah satu-satu permasalahannya mengapa kemudian cita-cita besar swasembada kedelai ini tidak tercapai. Ini kemudian menjadi satu jawaban mengapa akhirnya kita suatu hari nanti dapat terlepas dari permasalahan fluktuasi harga kedelai, kemudian mogok lagi pengrajin tempe dan juga tahunya. Oke. Dilihat dari ketersediaan lahan, kemudian juga political will dari pemerintah, kemudian juga pengetahuan dari petaninya sendiri, sebetulnya itu semuanya sudah mendukung kita ke arah swasembada kedelai atau belum, Prof? Mereka memang tidak menjawab persoalan yang sesungguhnya terkait dengan kedelai. Tadi meralat sedikit tahun 2020 ini yang menurun ke 450 ribu ton. Tahun 2019 masih sekitar 900-an. Nah, jadi sebenarnya bukan masalah political will, tapi masalah kebijakan yang salah sasaran. Kan? Kenapa? Masalah kedelai ini tidak bisa kita pecahkan dengan ekstensifikasi, tidak bisa kita pecahkan dengan intensifikasi, penggunaan benih, bantuan-bantuan dan sebagainya. Pasti gagal. Tapi data sudah saya tunjukkan. Ketika diprogramkan swasembada kedelai tahun 2019, impor kedelai justru meningkat 3 juta ton, kan? Berarti kan gagal total. Lalu sekarang ini menteri yang sekarang juga menginginkan hal yang sama, kan? Dengan konsep dan pola yang sama. Sehingga jawabannya bagi saya pasti apa? Pasti gagal. Kan gitu kan ya. Jadi itu, lalu apa sesungguhnya persoalan kedelai ini? Persoalan kedelai ini terletak di disparitas harga yang sangat tinggi antara kedelai yang diproduksi petani Indonesia dan harga kedelai internasional. Kan harga kedelai internasional masuk di Tanjung Priok, Mas, kita panen di pelabuhan, itu rata-rata kemarin-kemarin itu hanya sekitar 7.000. Kan sekarang memang meningkat jadi sekitar 9.000 dan mungkin akan ke angka 10.000 gitu kan. Nah, berapa biaya produksi di tingkat usaha tani, Mas, untuk kedelai itu sekitar 12.000 sampai 15.000 tergantung apakah petaninya menyewa lahan atau tidak kan gitu. Nah, kalau seperti itu bagaimana bisa bersaing antara kedelai kita yang diproduksi petani kita dengan kedelai yang didatangkan dari luar negeri, kedelai impor. Jadi apapun upaya pemerintah, kalau tidak ada perubahan kebijakan yang berbeda dengan yang sekarang ini, jawaban saya pasti gagal. Gitu. Karena permasalahan utamanya di disparitas harga kedelai domestik dengan kedelai impor. Yang menurut Anda yang tadi sampaikan cukup tinggi disparitasnya 5.000 sampai dengan 8.000 rupiah. Sebetulnya jika kemudian kita menerapkan penggalakan program swasembada pangan lah ya yang kemudian diterapkan di komoditas lain, ada intensifikasi, kemudian juga bibit dan lain sebagainya, ditambah dengan kebijakan untuk mengendalikan harga supaya memang teman-teman petani merasa bahwa ada nilai ekonomis yang cukup masuklah ke dalam hitung-hitungannya mereka. Ya justru itu, Mas, kebijakannya. Sebenarnya kalau kebijakan bagi-bagi pupuk, bagi-bagi benih itu hilangkan aja lah. Serahkan saja uangnya ke petani. Kan karena kita tahu persis kan program yang seperti sekarang ini itu bocornya di mana-mana kan. Berapa dari anggaran pemerintah yang kemudian betul-betul sampai ke petani kan? Lebih baik rupiah saja cash money ya, kita tahulah kemarin bansos kan akhirnya oleh Bu Risma diubah menjadi cash transfer semua kan. Jadi
belajar dari hal yang seperti itu, harusnya sudah sejak dulu kami usulkan cash money saja ke petani, transfer langsung ke petani, biar petani nanti menentukan bibitnya sendiri seperti apa, lalu pupuknya seperti apa, dan sebagainya. Sebab kalau program kedelai yang kemarin itu di Upsus Pajali, ini kami amati dari jaringan tani kami ya Mas ya, di Asosiasi Bank Benih dan Teknologi Tani Indonesia. Kami ada di 89 kabupaten, dan banyak petani yang pas saat itu menerima bantuan-bantuan untuk Upsus Pajali, kan? Dan ceritanya ngenes Mas, misalnya bibit kedelai itu daya tahannya rendah. Ketika ditanam nggak karuan bibitnya kan, nah, lalu ada yang terlambat dan sebagainya. Sehingga lebih uang itu akhirnya kan dihamburkan percuma. Lebih baik uang diserahkan, itu yang pertama. Lalu yang kedua, perlindungan harga. Dalam arti perlindungan harga ini maknanya apa? Seperti Korea Selatan itu menjalankan itu. Korea Selatan itu menetapkan harga kedelai di tingkat petani 55.000 per kilo. Kan? Harga kedelai bisa dibayangkan 55.000 per kilo. Padahal kalau Korea Selatan mau ngimpor saja itu sampai di pelabuhan Korea Selatan juga hanya sekitar 7.000. Kalau sekarang sekitar 9.000. Tapi pemerintah menetapkan harga kedelai di tingkat petani 55.000 kan. Jadi itu, kalau terjadi selisihnya ditanggung oleh pemerintah. Itu yang kebijakan yang terkait perlindungan harga di tingkat usaha tani. Kebijakan yang kedua, kebijakan tarif, Mas. Tidak pernah dilakukan oleh pemerintah Indonesia. Bahkan tarif impor pangan ini terus diturunkan sekarang ini untuk tarif impor kedelai, lalu gandum, kan, dan tepung terigu itu hanya 0,5%. PPh 22 gitu kan ya, bisa dibayangkan. Baik. Nah padahal sebagai contoh saja Mas, India melindungi petani kedelai mereka, petani yang nanti dijadikan vegetable oil, itu menerapkan tarif 45% untuk minyak sawit Indonesia. Kan itu. Baik. Prof, menjadi sebuah shortcut yang mungkin akan menimbulkan ekses negatif jika kemudian kita menekan impor kedelai ke Indonesia, mengingat kebutuhannya masih banyak, sementara produktivitas dalam negeri juga nggak segitunya, begitu ya. Apa yang bisa dilakukan supaya memang nanti suatu hari kita bisa siap untuk mengurangi lah impor kedelai dari luar negeri, begitu, tapi kemudian secara produktivitas dari kedelai domestik ini akan terus meningkat? Ya, seperti tadi yang saya sampaikan Mas, memang gradually. Dalam arti gradual, pertama perlindungan di tingkat usaha tani dulu. Dalam arti pemerintah memberikan cash money untuk setiap ton yang diproduksi oleh petani, tambahan, uang tambahan. Itu. Lalu yang kedua, pelan-pelan naikkan tarif. Kan? Lalu yang ketiga, dengan pelan-pelan kenaikan harga kedelai, nanti masyarakat nggak akan merasakan, kan? Sehingga nanti harga kedelai di Indonesia itu pada level yang menguntungkan petani. Jadi itu. Dan kalau seperti itu, petani pasti akan berminat nanam kedelai lagi. Wong lahan di Indonesia juga cocok untuk penanaman kedelai kan. Baik. Dan dulu kita pernah swasembada loh Mas. Swasembada kedelai di tahun 92. Artinya secara iklim dan juga karakteristik lahan tidak ada masalah sama sekali. Dan kita bisa sangat menjadi negara produsen kedelai dengan produktivitas yang sangat tinggi begitu ya Prof ya? Iya. Baik. Prinsipnya nggak ada masalah. Mas. Baik Prof, kita harus jeda sejenak. Kita lanjutkan usai jeda berikut ini. Dan pemirsa tetap di Market Review saja, kami akan segera kembali.